Bagi anak muda yang gemar minum kopi, ngopi bukan hanya sekedar pelepas dahaga, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Di media sosial bahkan muncul ungkapan, "Gue makan ya biar bisa ngopi," menegaskan betapa eratnya kopi dengan keseharian mereka. Menurut data, 66% generasi muda mengaku minum kopi setiap hari dan mengeluarkan uang antara 6-20 ribu untuk membeli segelas kopi. Kalau aku pribadi sih minum kopi cukup 2 kali sehari sih. Biasanya sehari sekali sih cukup. Aku sih minum kopi 2 kali sehari sih. Mostly aku beli kayak yang kemasan saset atau botolan di minimarket gitu. Kadang aku juga beli di coffee shop. Dan aku prefer beli daripada bikin karena kalau misalkan beli itu kan dari rasa udah terjamin enak ya dan lebih simpel juga. Sedangkan kalau kita bikin dari prosesnya juga lama, ribet dan rasanya juga belum tentu enak. Sebenarnya kan kalau misalkan ada sih salah satu rekomendasi dari Kemenkes RI untuk terkait konsumsi kopi. Jadi kan kopi itu ada kandungan kafein ya. Jadi sebaiknya untuk konsumsi kopi itu kurang lebih di 400 mg atau sekitar 4 cangkir per hari gitu. Tapi balik lagi nih jenis kopinya apa? Soalnya biasanya beda-beda kandungan kafeinnya per kopi itu gitu. Berdasarkan data dari International Coffee Organization, konsumsi kopi di Indonesia mengalami peningkatan dari 4,8 juta karung pada periode 2019-2020 menjadi total 5 juta kantong berukuran 60 kg di periode 2020-2021. Tren ini menunjukkan bahwa kopi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tapi seberapa banyak sih kita tahu tentang apa yang kita minum? Pastinya aku kurang tahu juga, tapi pasti di satu gelas kopi itu ada kopinya itu sendiri, mungkin sekitar 75 graman, terus ada susu cair mungkin sekitar 35 gram, ada gula cair itu sendiri sekitar 150 graman mungkin, dan biasanya kalau minum kopi itu aku nambahin es batu, dan itu opsional juga. Kalau latte paling espresso, susu, sama gula aja. Setahu aku sih kayak cuman kopi, susu, sama gula aren sih kurang lebihnya itu. Sebenarnya kan kalau misalkan kopi saset atau kopi instan tuh udah pasti cukup banyak ya. Normalnya sih biasa kalau idealnya itu kalau bisa konsumsi kopi itu gulanya jangan sampai lebih dari 4 sendok makan gitu. Karena memang kalau dari anjuran Kemenkes sendiri konsumsi gula per hari itu maksimal 4 sendok makan gitu. Tapi kalau misalkan kopi sendiri itu kalau misalkan biasanya 12 sampai 20 mg untuk kandungan gulanya atau 1 sampai 2 sendok makan gitu. Belum lagi ada tambahan creamernya gitu. Kalau creamer kurang lebih sih bisa 15 sampai 40% mungkin ada yang seperti itu. Konsumsi 200 ml cangkir kopi itu biasanya 200 sampai 400 mg kandungan kafeinnya gitu. Jadi memang untuk konsumsi kopi pun sendiri harus dilihat dulu nih kopinya yang jenis apa. Kadang kalau misalkan yang black coffee aja pasti kan ternyata gulanya juga sedikit atau white sugar yang seperti itu. Cuman kalau misalkan kayak yang ada karamelnya itu pasti ada tambahan gula lagi selain gula pasir atau yang maple syrup gitu. Kopi pertama itu aku minum di pagi hari, jadi sebelum mulai aktivitas aku biasanya minum kopi biar lebih semangat. Dan kalau kopi keduanya aku minum tuh setelah makan siang, jadi biar lebih melek dan nge-charge energi sih. Jam-jam tertentu misalkan jam 11:30 sampai jam 11:30 itu hormon kortisol kita lagi rendah-rendahnya. Jadi pas untuk kita konsumsi kopi. Kemudian kalau misalkan malam ini kan udah waktunya kita istirahat ya. Ibaratnya kalau misalkan tubuh pun juga udah waktu-waktu yang harus merelaksasikan tubuh gitu. Jadi takutnya mengganggu waktu istirahat tubuh kita sendiri. Seperti itu sih. Di balik kebiasaan ngopi yang semakin melekat, muncul kekhawatiran tentang konsumsi kafein dan gula berlebih yang tanpa disadari. Pola ini bisa berdampak pada kesehatan dalam jangka panjang. Lalu, apakah ada cara untuk bisa menikmati kopi dengan tetap memperhatikan kesehatan? Ada banget, kadang tuh beberapa kali setelah minum kopi tuh detak jantung aku lebih cepat daripada sebelumnya. Dan waktu itu aku pernah minum kopi, aku mencoba kopi baru. Dan itu efeknya sampai aku nggak bisa tidur malamnya dan ganggu waktu tidur. Jadi misalkan kalau emang kepengen yang aman, bisa kalau gulanya sedikit aja. Misalkan
1 sendok teh kalau kita bikin sendiri mungkin kita bisa takar ya, tapi kalau misalkan kita beli kita nggak susah gitu untuk nakarnya gitu. Kalau misalnya kita bikin sendiri, kita bisa misalkan ganti gula pasir jadi gula yang low kaloris atau gula jabung, dan ini juga disarankan bagi yang punya riwayat diabetes yang seperti itu. Jadi jangan pakai gula pasir kalau untuk yang punya riwayat penyakit diabetes gitu. Kemudian kalau misalkan untuk creamernya kita bisa ganti sama susu low fat misalnya gitu. Jadi kan mengurangi kadar lemak juga ya, seperti itu. Dan pun kalau misalkan emang punya riwayat MA, kalau emang kepengen minum kopi bisa jangan sampai perutnya lagi kosong aja. Soalnya takutnya zat kafein ini tuh yang jadi salah satu penyebab si sekresi lambung kita tuh naik gitu. Jadi makanya kalau penyakit makan sakit perutnya atau begah gitu, itu salah satu penyebabnya. Kemudian ada juga kalau misalkan kita punya riwayat hipertensi, bisa kita pilih kopi yang dekafein misalkan. Tapi bukan berarti kopi yang dekafein itu juga itu nggak ada kafeinnya sama sekali, tetap ada. Cuman memang dikit persentasenya, nggak sebanyak kalau memang kopi yang biasanya. Ngopi bukan cuma soal nikmat, tapi juga soal sadar apa yang masuk ke tubuh kita. Gak peduli berapa harga kopi yang dibeli, mau murah atau mahal. Kalau dikonsumsi berlebihan, tetap akan jadi masalah. Konsumsi dengan cerdas agar tetap sehat tanpa kehilangan kenikmatannya.